Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sudah Menjadi Kaya, Malah Berselingkuh dengan Iblis. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Bagi yang merantau, entah karena menempuh pendidikan maupun bekerja, mudik atau pulang kampung saat lebaran adalah keharusan. Pulang dari perantauan setahun sekali dan berkumpul bersama keluarga adalah momen sakral yang tidak boleh dilewatkan. Namun di sisi lain, karena keadaan atau memang sekedar tidak ingin, ada mereka yang tidak pernah mudik dalam periode waktu yang cukup lama. Pada malam tanggal 9 Mei 2021, Taufik dan Sukarjo berada di kedai kopi kecil yang berlokasi di Jalan Geragasari, Yogyakarta. Mereka duduk melingkari meja kecil, berbagi cerita, sembari sesekali menikmati minuman di atas meja. Suara mereka tidak terlalu keras, tetapi sesekali harus sedikit berteriak, karena deru kendaraan yang lalu lalang sangat mengganggu telinga. Taufik dan Sukarjo adalah dua orang asal Wakatobi. Taufik berasal dari pulau kecil bernama Lemangkau, sementara Sukarjo berasal dari pulau Tomia. Dua pulau yang pasti sangat asing di telinga sebagian besar orang. Mereka berdua lahir di Wakatobi. Orang tua mereka pun juga asli Wakatobi. Sejak saat SD, Taufik sudah merantau. Sewaktu kelas 4 SD, tahun 2009, ia pindah ke Maluku, di Seram tepatnya. Baru setelah itu, tahun 2012, pindah ke Papua, di Sorong tepatnya, tetapi bagian kabupaten yang jauh dari kota. Taufik tinggal dengan kakak sepupunya, sementara kedua orang tuanya tinggal di pedalaman, di Kabupaten Maibret, yang isinya hutan semua. Bagi Taufik, tidak berkumpul bersama keluarga adalah hal biasa baginya. Ia tinggal bersama kakak sepupunya, sementara ketiga kakaknya merantau di tempat berbeda-beda. Kedua orang tuanya pun tinggal di pedalaman untuk bekerja. Menurut Taufik, orang tuanya memiliki prinsip agar semua anak mereka mengenyam pendidikan tinggi. Karena hal itu tidak didapat oleh orang tuanya. Ayah dan ibunya tidak berpendidikan, makanya mereka bekerja keras dan rela jauh dengan anak-anaknya demi mencari uang untuk membiayai mereka semua. Lagi pula merantau adalah tradisi keluarganya Taufik dan semua keluarga di Tomia, atau malah Wakatobi keseluruhan. Dengan konsep hidup seperti itu, maka ritual mudik saat lebaran tiba adalah hal yang sangat asing bagi Taufik. Ia tidak memiliki alasan untuk pulang ke keluarganya, karena istilah pulang ke keluarga akan menjadi permasalahan lainnya. Keluarga mana yang harus dijadikan tempatnya untuk pulang? Apakah ke tempat salah satu kakaknya, ke Tomia, tempat ia dilahirkan, meski sudah tidak memiliki kerabat dekat di sana? Ke Seram, tempat ia pernah bersekolah sewaktu SD dulu, atau ke Papua? Apakah ke tempat kakak sepupunya di Sorong, atau ke tempat ayah dan juga ibunya di dalam pedalaman? Keluarganya saling terpisah, dan masing-masing dari mereka juga tidak pernah melaksanakan ritual mudik saat lebaran. Tidak ada satu titik untuk dituju, dan untuk apa berkumpul setahun sekali saat lebaran? Bukankah tujuan merantau adalah memiliki hidup masing-masing dan bertahan apapun kondisinya? Menurut Taufik, kebanggaan paling besar di Wakatobi adalah merantau. Tidak menjadi soal apa yang dilakukan di perantauan. Yang jelas semakin jauh dan semakin lama,
maka derajatnya akan semakin tinggi di mata masyarakat. Level paling tinggi adalah mereka yang merantau dan tidak pernah kembali lagi. Dan bagi keluarga yang ditinggal merantau, sudah pasti mereka merelakan bahwa sangat kecil kemungkinan mereka akan melihat dengan dia yang merantau. Mau sukses atau hancur di perantauan, itu tidak jadi soal. Merantau adalah kebanggaan tersendiri. Makanya jika ada yang merantau dan sering pulang ke kampung, menurut dia itu belum merantau. Bisa jadi bahan olok-olokan warga sekampung. Taufik sendiri memiliki pemikiran yang sama dengan mayoritas warga di kampung halamannya. Taufik sudah memutuskan merantau ke Jogja dan tidak ada alasan untuk kembali ke kampung halaman. Lagi pula ia tidak tahu harus pulang kampung kemana. Pulang ke Tomia. Sudah tidak kenal siapa-siapa di sana. Ke Maluku. Tidak punya siapa-siapa juga. Ke Sorong. Belum tentu keluarga kumpul. Lagi pula kakak-kakaknya juga merantau jauh-jauh dan tidak pernah pulang. Untuk apa dirinya pulang? Bagi Taufik ketika memutuskan untuk merantau, maka dia sudah menyiapkan diri untuk benar-benar berpisah dengan keluarganya. Saat Taufik sudah pergi dari rumah, maka ia punya kehidupan sendiri, dan itu harus dijalaninya dengan sungguh-sungguh. Taufik harus rela melupakan keluarga, karena bagi keluarganya, mereka juga akan merelakannya. Kalau sebentar-sebentar harus pulang, lalu di mana esensi merantaunya? Merantau itu bukan sekedar pergi dari rumah dan kembali seminggu, atau sebulan, atau setahun sekali. Itu hanya main-main. Kehidupan Taufik sejak menginjakkan kaki pertama di Jogja, semuanya tidak mudah. Taufik yang berasal dari daerah yang sangat tertinggal, dan begitu sampai di Jogja tahun 2017 silam, ia terkejut bukan main. Semua informasi harus ia serap dengan begitu cepat. Di Jogja juga itu adalah pertama kali ia memegang yang namanya laptop. Karena di daerah asalnya, entah itu Tomia, Seram, atau Sorong, laptop dan segala teknologi yang di daerah Indonesia lain adalah hal biasa. Bagi dirinya dan warga di sana, itu stratanya tidak jauh berbeda dengan makhluk-makhluk mitologi. Dipercaya memang ada, tapi tidak pernah menyentuh. Bayangkan, laptop dan jin berkaki satu. Itu derajatnya sama di mata mereka. Dengan akses pengetahuan yang membludak, semenjak sampai di Jogja, Taufik merasa harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia merasa harus belajar banyak hal dan mengetahui lebih dari sekedar ilmu. Sia-sia kalau ia sudah di Jogja dan hanya belajar sedikit hal. Taufik bertekad harus benar-benar pintar agar kerja keras ayah dan ibunya tidak sia-sia. Ketika membahas kerja keras ayah dan juga ibunya Taufik, mereka mengirimkan uang ke anak-anaknya yang terpencar di berbagai pulau. Dengan mengirim paket yang isinya adalah uang ke alamat semua anak di pulau-pulau berbeda itu, termasuk ke lokasinya Taufik. Mereka bekerja dan menyimpan uang dengan manual, tanpa disimpan di dalam bank. Ya, memang di pedalaman sana tidak ada bank. Namun akhir-akhir ini ada konsep kirim lewat warung gitu. Jadi ayah misalkan ingin mengirim 1 juta ke Taufik, beliau tinggal ke warung yang sudah menyediakan jasa itu, menyerahkan sejumlah uang ke warung. Lantas pemilik warung mengirimkan ke warung terdekat dengan lokasi Taufik yang juga memiliki jaringan. Per tahun 2021, sudah 4 tahun dia tidak pulang ke kampung, tidak ke Wakatobi, tidak ke Maluku, tidak juga ke Sorong. Ia ingin menyelesaikan segala urusannya di perantauan. Ketika ia selesai dengan pekerjaannya, ia belum berencana kembali. Ia memiliki rencana yang panjang untuk kehidupannya, dan pulang adalah ada di daftar terakhir rencananya. Dengan semua hal yang ingin ia raih,
Taufik yang memang dari kecil sudah terbiasa jauh dengan keluarga, jadi hal-hal seperti rindu tidak terlalu mengganggu. Apalagi sinyal sangat susah didapat di pedalaman Papua sana, sehingga komunikasi melalui telepon juga terganggu. Kalau ibu mau telepon, beliau harus jalan ke depan rumah, mencari-cari sinyal, baru bisa menelpon. Di sisi lain, pernah ia mencoba menghubungi orang tua melalui sambungan telepon dari Jogja. Juga masalah lainnya, kalaupun Taufik yang telepon duluan, itu kemungkinan besar tidak bisa. Mereka, ayah dan juga ibunya Taufik, mencari sinyal untuk telepon, artinya meluangkan waktu. Sementara jika Taufik yang telepon, belum tentu sewaktu mereka ada sinyal. Bagi Taufik, telepon juga adalah godaan terbesar untuk urusan merantau. Dulu sebelum ada telepon, orang merantau itu bisa benar-benar fokus dengan kehidupannya. Sekarang karena komunikasi sudah gampang, meski pada kasus Taufik tetap susah, itu justru menjadi godaan untuk pulang. Lebaran tanpa keluarga, itu biasa. Ia bertekad untuk tidak pernah kembali lagi ke kampung halaman. Sayangnya ia harus termakan rasa rindu karena menjalani komunikasi yang baik melalui sambungan telepon dengan keluarganya. Sama halnya dengan Sukarjo yang sudah mantap hati merantau dan entah jadi apa saja di perantauan. Tidak mau pulang kampung, malahan kalau bisa baru akan kembali setelah semua orang lupa ia pernah ada di Lemanggau. Tapi karena menjalin komunikasi baik dengan orang tua di kampung, ia terkadang rindu untuk pulang. Tekad Sukarjo merantau dan tidak pernah pulang runtuh seketika karena selalu menjalin komunikasi dengan keluarga. Ia lantas selalu pulang kampung setiap lebaran tiba, membelah lautan dari Surabaya ke kampung halamannya. Tetapi 2 tahun ini tidak bisa mudik. Alasannya sederhana, karena pemerintah memang melarang mudik lebaran sejak tahun lalu dan berlanjut ke tahun ini. Bagi Sukarjo, bawa lebaran di perantauan, sekalipun ia sudah terbiasa jauh dengan keluarga, tetap menyisakan rasa senyap di hatinya. Dulu sudah mantap merantau dan sudah siap kalau harus bertahun-tahun tidak pulang. Tapi nyatanya, giliran tidak bisa pulang pas lebaran tahun lalu, rasanya malah sepi dan sedih. Efek setiap tahun pulang, jadinya sewaktu tidak bisa pulang, pasti perasaannya campur aduk. Pada tahun ini, Sukarjo sebenarnya sudah memiliki rencana pulang jauh-jauh hari. Akan tetapi larangan mudik dari pemerintah membatalkan semuanya. Akan tetapi, Sukarjo masih bisa mengatasi perasaan campur aduk itu karena tidak bisa mudik 2 lebaran berturut-turut. Sukarjo sekali lagi menegaskan bahwa jika sudah bertekad merantau, artinya ia sudah memiliki kehidupan sendiri dan tidak begitu terikat dengan keluarganya. Kalau merantau karena kuliah, urusannya pasti sebatas minta duit. Selepas itu ia dan juga keluarganya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Bahkan level ekstrimnya, kalau Sukarjo memang tidak bisa bertemu dengan keluarga lagi, itu resiko yang ia ambil dan tidak ada masalah dengan konsep itu. Merantau adalah bagaimana ia menjadi manusia mandiri dengan segala permasalahan yang ia terima. Dulu sewaktu kecil ada ungkapan, merantaulah seperti dia, sambil merujuk ke orang yang merantau begitu lama dan tidak pernah kembali. Merantau sampai benar-benar hilang kabar. Entah itu sukses, entah menderita, semuanya tidak jadi masalah. Inti dari merantau adalah memilih hidup sendiri, apapun yang terjadi. Singkat ceritanya, sampai akhirnya keduanya menemukan jodoh di tanah rantau. Sukarjo yang kembali ke kampung beserta keluarga kecilnya, sementara Taufik masih bertahan di rantauan.
Ia sangat bersyukur akhirnya ada orang yang mendampinginya. Namun di usia pernikahan yang waktu itu menginjak 4 tahun, apa yang diharapkan tidak sesuai ekspektasinya. Ternyata keluarga itu kebutuhannya sangat banyak. Istrinya minta ini itu, dan mereka pun belum dikaruniai momongan. Sementara penghasilan yang didapat Taufik tidak seberapa. Di tahun itu yang dimana kebutuhan pangan melonjak tinggi, membuat Taufik kewalahan. Sebelumnya Taufik ini mempunyai usaha yang bisa dibilang berhasil. Usaha kopi shopnya diminati banyak mahasiswa perantauan. 24 jam kedai itu dibuka untuk melayani para pengunjung. Namun usaha itu sekarang tinggal nama, lantaran sudah banyak pesaing. Entah kenapa, sekarang pria berkumis tebal itu selalu gagal dalam menjalani bisnis. Sudah banyak bisnis yang ia coba lakukan, mulai dari bisnis rental, jualan baju, hingga bisnis properti. Semuanya hanya mendatangkan kerugian. Belum lagi akibat yang ditimbulkan, tumpukan hutang yang harus perlu untuk dilunasi. Istrinya kelaparan, bahkan istrinya yang memang tergolong matre sempat mengancam ingin bercerai kalau Taufik tidak kunjung mendapat pekerjaan lebih layak. Dan benar saja, ancaman itu amat menghimpit lantaran orang tua dari sang istri ikut-ikutan. Suatu hari seseorang yang Taufik kenal dari tempat kerja sebelumnya datang menemuinya. Ia bilang bahwa saat ini, "Kamu dagang bakso saja, Fik," ujar temannya Taufik. Lantaran para pedagang bakso kerap menggunakan daging tikus untuk membuat laris dagangannya. Maka mendengarnya, Taufik melihat itu sebagai salah satu peluang yang menjanjikan untuk mendapatkan uang. Daging itu tentu saja bukan hanya untuk dicampur, tetapi supaya laris, para pedagang harus melakukan serangkaian ritual pesugihan sesaat sebelum mencampurkan daging itu dengan adonan daging yang mereka punya untuk membuat bakso. Ia ingin kaya dengan jalan mencari pesugihan. Berhasilkah upayanya? Hidup miskin tanpa imam membuat Taufik terjerumus jalan sesat. Ia ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Bermula dari ajakan teman kerjanya untuk melakukan laku tirakat, yaitu di Candi Curut. Tempat itu bukan bangunan candi, tapi batu besar berlumut di bawah pohon beringin tua. Tempat itu dianggap wingit karena sering muncul penampakan binatang curut alias tikus berukuran raksasa. 3 hari 3 malam, Taufik menjalani laku tirakat dengan duduk bersila bertelanjang dada. Hari pertama dan kedua tanpa godaan yang ekstrim. Namun barulah pada malam ketiga, saat tubuhnya terasa lemah, ia dikerubuti ribuan tikus. Namun demikian, Taufik menghadapinya tanpa rasa takut, karena didorong oleh keinginannya untuk menjadi orang kaya. Esok harinya tiba-tiba, sebuah kantong kain berwarna hitam sudah ada di pangkuannya. Ketika dibuka, kantong itu berisi lembaran-lembaran uang, tidak terhitung banyaknya. Taufik gembira bukan kepalang, dan tanpa pikir panjang, bergegas meninggalkan tempat itu. Di dalam pikirannya, ia telah kesampaian menjadi orang kaya raya. Sesampainya di rumah, belum sempat menggunakan uang yang didapat dari Candi Curut, Taufik kedatangan tamu, yaitu teman lama di masa kuliah. Sebut saja namanya Arfan. Ia sudah lama tinggal di Yogyakarta. Kedatangannya memang sengaja untuk menemui Taufik dan juga teman lainnya untuk mencari donatur pendirian yayasan sosial yang dirintis. Sebenarnya Taufik enggan menanggapi ajakan, tapi Arfan yang santun dan alim membuatnya jadi segan. Apalagi dirinya yang sudah merasa kaya mendadak, dengan entengnya menyatakan akan menyumbang dalam jumlah yang banyak tanpa menyebut dari mana asal uang itu.
Taufik segera mengambil kantong hitam itu dan kemudian membawanya di hadapan Arfan. Tiba-tiba Taufik merasa tangannya yang memegang kantong itu bergetar dengan hebat saat dirinya mengucap alhamdulillah. Begitu pula ketika Arfan membaca basmalah, hendak membuka kantong hitam. Taufik terkejut dan melongo melihat isi kantong. Karena di dalam kantong itu bukanlah berisi uang, melainkan lembaran-lembaran daun beringin. Taufik hanya geleng-geleng, tidak percaya. Hah? Kok bisa jadi daun? Tadi saat saya lihat, itu lembaran uang ratusan ribu. Suara kagetnya Taufik didengar oleh istri dan juga mertuanya. Sementara Arfan yang saat itu tidak tahu apa yang terjadi, akhirnya memutuskan untuk pamit. Tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga orang. Lah, kamu itu gimana, Fik? Katanya sudah kaya, tapi mana? Uangmu saja menjadi daun kering seperti itu. Coba deh, kalian cari pesugihan yang mujarab. Terus uangnya buat buka usaha ternak lele saja. Tidak usah buka usaha bakso, ribet. Taufik yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas berat. Di hari itu juga, Taufik pergi menemui temannya yang mengantarkan ia ke Candi Curut. Wah, pantas saja uangmu itu berubah menjadi daun. Kamu ritualnya tidak lengkap, Fik. Lah terus aku harus bagaimana? Begini saja, coba kamu datang ke Gunung Purba, sekalian ajak istrimu, dan lakukan semua ritual yang dianjurkan. Jangan main kabur saja. Jelas teman Taufik. Pagi-pagi buta, Taufik dengan istrinya berangkat ke sebuah gunung purba dekat kampungnya. Gunung Purba tersebut sudah tersohor menjadi pusat pesugihan. Banyak orang datang tidak kenal agama, hanya untuk meminta rezeki. Pagi itu Taufik dan juga istrinya ingin menjadi kaya raya. Mereka berencana akan membuka usaha ternak lele, seperti saran mertuanya. Taufik harus sowan terlebih dahulu kepada sesepuh Gunung Purba agar usahanya kelak menjadi sukses. Keduanya menuruti apa yang diinginkan oleh mertuanya Taufik. Berangkatlah mereka ke sana dengan membawa bekal yang telah disiapkan. Berbagai jenis sesembahan, macam telur putih, ayam cemani hitam, kelapa muda, dan banyak dupa sudah dibawanya. Mereka siap melakukan ritual, seperti apapun bentuknya. Pesanan demi pesanan, tidak henti-hentinya tiba. Baik dari marketplace hingga jualan di lokasi. Lele ternak Taufik laku keras. Ia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada leluhur Gunung Purba. Menurut mereka, kesuksesan ternak lele tersebut dapat diraih berkat restu dari penunggu yang dipercaya sebagai leluhur di Gunung Purba. Setiap bulan Taufik dan juga istrinya kerap berziarah ke puncak gunung tersebut. Sekilas pesugihan macam ini bisa juga dibilang bukan pesugihan. Maklum, tidak ada ritual dan amalan khusus yang mesti dilakukan, apalagi ada tumbal. Inilah yang membuat sepasang suami istri itu yakin bahwa pesugihan yang mereka lakukan tidaklah dilarang agama. Tapi tetap saja, Fik, yang namanya meminta kepada selain Gusti Allah, itu namanya musyrik, dosa besar. Ya, anggap sajalah itu perantara. Jangan repot-repot berpikir tentang agama, nanti bisa stres kamu. Begitulah perbincangan Taufik dan juga Arfan saat bertemu di warung depan. Setiap akhir pekan, karena mungkin sudah kebanyakan penghasilan, Taufik kerap menghabiskan waktu bermain judi dengan teman-temannya. Tidak besar-besar kok, Bu, paling hanya 100-200, kata Taufik kepada istrinya suatu hari, menjelaskan jumlah uang yang dipasang untuk judi.
Istrinya pun tidak banyak komentar dengan kebiasaan Taufik. Toh selama ini keuangan mereka tidak begitu terganggu. Selama mereka melakukan ziarah rutin ke Gunung Purba, selama itulah keuangan mereka akan terus baik-baik saja. Begitu pikir istrinya. Setiap harinya, Taufik dan juga istrinya semakin banyak uang, mobil, perhiasan, renovasi rumah sudah mereka lakukan. Dihitung-hitung sudah hampir 2 tahun mereka melakukan hal ini. Jualannya pun tidak kunjung menurun omsetnya, karena sudah tidak ada lagi ambisi. Semua sudah terbeli. Akhirnya uang pendapatan mereka terkadang dibuat foya-foya. Misal Taufik kerap mentraktir minuman keras untuk teman-temannya, atau istrinya kerap membeli pakaian mahal untuk sekali pakai saja. Sepertinya mereka tidak bernafsu punya anak. Hubungan ranjang mereka sebenarnya baik-baik saja, namun tidak ada gairah sama sekali di antara keduanya untuk menimbang bayi. Sudahlah, biar Gusti yang mengatur. Saat ini kita sudah bahagia dengan banyaknya uang. Betul, Kang, jawab sang istri. Gila kamu, Fik. Istrimu itu sudah menemanimu selama ini. Masa kamu mau mengkhianati begitu saja? Sudahlah, ini kan hanya main-main. Lagi pula istriku sudah bahagia dengan kekayaan yang kita raih saat ini. Aku pula yang memberikannya kekayaan. Perbincangan di meja judi malam itu sedikit agak panas. Taufik bercerita kepada kawan-kawannya bahwa ia menyukai seorang gadis yang ditemuinya di Gunung Purba beberapa waktu lalu. Mereka bahkan sudah sering bertemu di malam Selasa di atas Gunung Purba. Tentu saja istrinya Taufik tidak tahu menahu soal ini. Taufik diam-diam pergi ke Gunung Purba untuk menemui seorang perempuan pujaan barunya. Akhir-akhir ini, istrinya memang sudah melihat perilaku Taufik yang tampak tidak biasa. Ia sering kedapatan tertawa-tawa sendiri tanpa sebab. Namun istrinya tidak mau ambil pusing. Barangkali itu karena kebahagiaan yang mereka dapatkan. Apa yang sudah kamu lakukan dengan perempuan itu? Tidak banyak, hanya colek-colek sedikit. Taufik bahkan sudah menceritakan bahwa hubungan perselingkuhannya sudah sampai tahap yang sangat intim. Mungkin hubungan ranjang, atau cuma peluk-pelukan. Ia tidak begitu jelas bercerita. Orang dewasa tentu saja sudah paham akan hal itu. Teman-teman badungnya apalagi, jelas saja mereka tahu apa maksud cerita Taufik. Dalam pikiran mereka, Taufik sudah mendua hingga tahap hubungan intim. Hari itu cerah sebenarnya, tapi tidak bagi istri Taufik. Ia diberi kabar bahwa Taufik telah tewas, terjatuh dari puncak Gunung Purba. Jasadnya ditemukan di sebuah jurang di Gunung Keramat itu pada Selasa dini hari. Istrinya Taufik jelas tidak percaya dengan kabar tersebut, hingga ia benar-benar melihat jasad Taufik terbujur kaku di hadapannya di kamar jenazah rumah sakit. Istrinya menjerit keras. Ia menangis dan memukul-mukulkan tangannya ke lantai hingga ia pingsan. Pihak kepolisian mencatat sebab kematiannya karena kecelakaan murni, saking tidak ditemukannya sebab-sebab tidak wajar. Saat melakukan pemeriksaan ke sejumlah saksi, polisi tidak menemukan satupun hal yang janggal, kecuali pengakuan sang juru kunci Gunung Purba yang tampak seperti orang melantur. Itulah akibat dari bermain-main dengan penunggu gunung suci ini. Jiwanya dicabut oleh seekor siluman ular karena telah mengikat ikrar pernikahan dengan makhluk dari alam lain. Begitulah penjelasan dari juru kunci. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.